Dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda secara tepat bagaimana cara membuat sebuah website menggunakan AI Website Builder dari Bluehost, langkah demi langkah, dari awal hingga akhir, bahkan jika Anda belum pernah melakukannya sebelumnya. Kita akan membahas semuanya, mulai dari membuat akun, membangun situs Anda dengan AI, menyesuaikannya, menambah halaman, menghubungkan domain Anda, semuanya. Pada akhir video, Anda akan memiliki website yang tampak profesional dan sudah online di internet. Tanpa coding, tanpa keahlian desain, AI yang akan melakukan pekerjaan berat untuk Anda. Hosting Bluehost mulai dari hanya beberapa dolar per bulan, dan saya punya link partner khusus yang akan menghemat lebih banyak uang untuk Anda. Untuk mendapatkan diskon eksklusif dari kami, gunakan link yang ada di layar atau klik link pertama di deskripsi di bawah. Saya Matt. Mari kita mulai. Ketika Anda menggunakan link di deskripsi di bawah, Anda akan diarahkan ke halaman ini. Dan jika Anda menggulir ke bawah ke panel harga, Anda akan melihat tepat di atasnya bahwa penawaran khusus untuk partner sudah langsung diterapkan. Jadi pada dasarnya, semua harga di panel harga ini sudah termasuk diskon kami karena Anda menggunakan link tersebut. Perbedaan terbesar antara paket-paket ini sebenarnya adalah jumlah situs web yang disertakan. Paket starter memberi Anda 10 situs web, bisnis memberi Anda 50, dan e-commerce essentials memberi Anda 100. Paket e-commerce essentials juga menambahkan beberapa alat perdagangan tambahan. Tapi untuk keperluan kita hari ini, kita hanya akan membuat satu situs web. Jadi paket starter sudah cukup. Silakan pilih paket yang Anda inginkan dan Anda akan diarahkan ke halaman ini, di mana Anda bisa memilih nama domain Anda. Sekarang Anda bisa melakukannya sekarang, atau saya akan tunjukkan caranya nanti di video ini jika Anda belum siap untuk mengaturnya. Jadi Anda bisa klik pilih domain nanti. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman pembayaran, dan hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah membuat akun Anda. Anda bisa melakukannya melalui email, akun Google, akun Apple, atau bahkan GitHub. Saya akan menggunakan email saya. Cukup masukkan email Anda dan buat kata sandi. Selanjutnya, Anda perlu menyesuaikan add-on Anda. Hal pertama yang mereka tambahkan secara default adalah SiteLock Essentials. Ini adalah pemindai malware yang memeriksa situs Anda setiap hari untuk potensi malware atau masalah. Saya sarankan untuk tetap mengaktifkan ini karena biayanya hanya beberapa dolar per bulan dan akan membantu menjaga keamanan situs Anda. CodeGuard adalah layanan pencadangan. Sekarang paket Bluehost ini memang sudah termasuk pencadangan mingguan secara default, tetapi Anda bisa menambahkan CodeGuard untuk pencadangan yang lebih sering. Yoast adalah alat SEO yang selalu bisa Anda tambahkan nanti. Jadi saya tidak menyarankan untuk menambahkannya sekarang. Di sisi kanan bagian atas, Anda perlu memilih jangka waktu hosting pemula Anda. Secara default, mereka memilih 3 tahun. Sekarang Anda perlu memilih minimal 12 bulan agar bisa mendapatkan domain gratis dengan paket Anda. Paket 3 tahun paling hemat, jadi saya pilih ini. Di keranjang belanja ada uji coba email profesional otomatis. Gratis sebulan, lalu diperpanjang $2.99 per bulan. Aktifkan jika Anda butuh email untuk situs Anda. Dalam kasus saya tidak membutuhkannya, jadi saya akan klik hapus. Di bawah keranjang belanja, ada kotak centang untuk penawaran khusus dan konten edukasi dari Bluehost. Anda bisa membiarkannya tetap dicentang jika mau. Namun, saya tidak ingin email pemasaran, jadi saya akan menghapus centang itu. Gulir ke bawah di sisi kiri. Selanjutnya, Anda perlu menambahkan informasi penagihan Anda. Anda bisa menggunakan kartu kredit, Google Pay, atau PayPal. Silakan masukkan informasi penagihan Anda. Setelah Anda menambahkan semua detail pembayaran, klik tombol kirim pembayaran berwarna biru di sisi kanan. Anda akan mendapatkan halaman konfirmasi, dan kemudian Anda akan diarahkan ke dashboard Bluehost. Setelah akun Anda berhasil dibuat, disinilah keseruannya dimulai. Mari kita serahkan pembuatan situs web Anda kepada AI. Klik admin WordPress untuk masuk ke alur orientasi. Saat muncul pertanyaan bagaimana Anda ingin memulai, klik pembuat situs AI. Selanjutnya, Anda perlu menambahkan beberapa informasi dasar tentang situs Anda. Pertama, tambahkan judul situs. Kemudian, pilih jenis situs Anda dari menu drop-down. Setelah itu, Anda perlu mendeskripsikan situs Anda. Jelaskan jenis situs apa yang akan dibuat dan untuk siapa situs ini ditujukan. Jika ini untuk bisnis, jelaskan sedikit tentang bisnis tersebut. Dan jika Anda menginginkan estetika desain tertentu, jelaskan juga di sini. Sebagai contoh, saya membuat situs web untuk perusahaan jasa pindahan bernama Maryland Movers. Di sini saya menulis bahwa ini adalah perusahaan jasa pindahan profesional yang melayani klien residensial dan komersial di seluruh Maryland. Saya juga menjelaskan sedikit tentang layanan yang ditawarkan oleh bisnis tersebut. Dan saya mengatakan, saya membutuhkan situs web yang terasa profesional, dapat dipercaya, dan ramah menampilkan layanan kami, serta memudahkan untuk meminta penawaran pindahan gratis. Setelah semua detail Anda terisi, klik tombol berikutnya. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk menambahkan logo.
Jika Anda sudah memiliki logo, Anda bisa klik tombol Browse File dan mengunggahnya. Jika Anda belum punya, ada dua pilihan. Anda bisa menunggu sampai nanti di video ini, di mana saya akan menunjukkan cara mengganti file, atau Anda bisa membuatnya dengan AI. Saya akan melakukannya sekarang dengan mengklik tombol Create with AI di kanan atas. Itu akan membawa kita ke kotak dialog ini, di mana Anda bisa klik Generate. Berdasarkan nama dan deskripsi yang Anda berikan untuk situs Anda, AI dari Bluehost akan menghasilkan beberapa opsi logo untuk Anda. AI akan memberikan 3 opsi untuk memulai, dan Anda bisa mengklik ikon mata untuk melihat pratinjau salah satu logo dalam format yang lebih besar. Jika Anda ingin new variable action di opsi tersebut, Anda bisa mengklik tombol Generate More. Tapi dalam kasus saya di sini, saya benar-benar suka dengan logo pertama yang dibuat, jadi saya akan mengkliknya untuk memilih, lalu di kanan bawah, klik Set Aside Logo. Setelah Anda melakukan itu, klik X di kanan atas untuk menutup dialog pemilihan logo, lalu klik Next. Sekarang Bluehost akan membangun situs web Anda. Ini bisa memakan waktu beberapa menit, jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk meregangkan badan, mengambil air minum, atau secangkir kopi. Sama seperti logo, ketika sudah selesai, Anda akan mendapatkan 3 opsi untuk dipilih. Dan Anda bisa mengklik salah satu dari mereka untuk melihat pratinjau. Saat pratinjau terbuka, Anda bisa menggulir seluruh halaman untuk melihat desain dan semua gambar yang sudah dimuat untuk Anda. Anda juga bisa beralih di antara pratinjau lain di sisi kanan dan menggulirnya juga. Secara pribadi, saya paling suka opsi pertama. Dan ketika Anda sudah memilih favorit Anda, silakan klik sesuaikan dengan AI di pojok kanan atas. Ini akan membawa Anda ke editor situs web. Mungkin akan muncul pop-up di layar Anda yang memberikan beberapa informasi onboarding dan Anda bisa langsung klik tombol-tombolnya sampai pop-up itu tertutup. Baik, jadi inilah situs web Anda. Sebelum kita mulai mengubah apapun, izinkan saya menunjukkan dengan cepat bagaimana cara kerja editor ini. Area utama di sini adalah situs web Anda sendiri, dan Anda cukup mengklik apa saja untuk mengeditnya. Saat Anda mengkliknya, akan muncul toolbar mengambang dengan alat dan fungsi yang relevan dengan item yang dipilih. Anda dapat memindahkan apapun di halaman dengan mengklik dan menyeret 6 titik yang muncul di toolbar tersebut. Anda dapat membatalkan perubahan apapun yang telah Anda buat dengan mengklik panah undo yang mengarah ke kiri di toolbar atas. Atau, Anda bisa menggunakan Command Z di Mac atau Ctrl Z di Windows. Ngomong-ngomong soal bar atas, disinilah semua alat utama Anda berada. Menambah konten, membatalkan kesalahan, menyimpan pekerjaan Anda. Tapi Anda tidak perlu menghafal semuanya sekarang, karena kita akan menggunakan masing-masing seiring berjalannya waktu. Tombol plus adalah cara Anda menambahkan hal baru. Teks, gambar, bagian, apapun yang Anda butuhkan. Ikon kecil di sini dengan 3 garis adalah tampilan dokumen. Jika Anda pernah tersayis atau ingin menemukan bagian tertentu, klik di sini. Ini menampilkan semua yang ada di halaman Anda dalam daftar sederhana. Di pojok kanan atas, Anda memiliki tombol simpan. Ketika Anda ingin menyimpan perubahan, tekan simpan. Itu saja. Lalu ada sidebar pengaturan. Ketika Anda mengklik selecui opsi untuk itu akan muncul di sebelah kanan sini. Dan disitulah Anda mengatur detailnya. Sekarang setelah Anda tahu cara menavigasi, cara tercepat untuk mulai menyesuaikan adalah melalui AI chat bawaan. Dan Anda dapat mengaksesnya dengan mengklik ikon ungu dengan bintang-bintang di dalamnya. Ini adalah chat biru. Chat ini dapat membantu Anda mengedit konten dan tata letak halaman Anda. Seperti memperbarui teks, mengubah tombol dan warna, mengganti gambar, menambahkan bagian baru. Cukup beritahu apa yang ingin Anda ubah atau tunjukkan ke bagian tertentu dan chat ini akan menanganinya. Misalnya, saya bisa mengatakan ganti gambar hero dengan beberapa kotak yang sedang bergerak, lalu tekan kirim. Jika Anda tidak menyukai perubahannya, Anda bisa terus mengobrol sampai hasilnya sesuai keinginan. Setelah melakukan pembaruan, Anda dapat mengklik kembalikan semua untuk mengembalikan ke versi sebelumnya atau klik simpan perubahan untuk menerima versi baru. Kapan saja, Anda bisa mengklik tombol plus di kanan atas untuk memulai obrolan baru, atau klik X untuk menutup obrolan. Blue Chat AI adalah cara yang hebat untuk mempercepat desain situs web Anda. Tapi, bagaimana jika Anda ingin mengubah hal-hal seperti tampilan keseluruhan situs Anda, misalnya font dan warna? Untuk melakukan itu, mari kita akses gaya. Klik pada lingkaran setengah hitam, setengah putih, dan itu akan membuka panel di sisi kanan. Di sini Anda dapat mengubah hal-hal seperti tipografi, warna, latar belakang, bayangan, dan tata letak standar di seluruh situs. Jika Anda mengklik salah satu dari ini, Anda dapat dengan cepat membuat perubahan yang akan diterapkan ke seluruh situs Anda, bukan hanya bagian tertentu saja.
Untuk tipografi, Anda akan mendapatkan berbagai kombinasi font, dan untuk warna, Anda bisa memilih seluruh palet warna. Di bagian bawah, Anda juga dapat mengatur tampilan standar untuk jenis blok tertentu. Sekarang, ini sedikit lebih lanjut, jadi saya sarankan hanya melakukan ini setelah Anda terbiasa dengan editor. Sekarang, sebelum kita mulai mengedit secara manual, izinkan saya menunjukkan alat yang akan memudahkan segalanya. Ingat, sebelumnya saya mengklik ke dalam ikhtisar dokumen. Nah, anggap saja itu seperti daftar isi untuk halaman Anda. Alih-alih menggulir ke atas dan ke bawah halaman Anda untuk mencari sesuatu, ikhtisar dokumen menampilkan daftar rapi dan terorganisir dari setiap bagian dan elemen tersusun berurutan dari atas ke bawah. Anda akan melihat hal-hal seperti header, setiap bagian konten, gambar, blok teks, dan tombol, semuanya tercantum di sidebar. Ini sangat berguna untuk menemukan sesuatu dengan cepat. Jika halaman Anda panjang, daripada harus menggulir tanpa henti untuk mencari satu bagian yang ingin Anda edit, Anda cukup mengkliknya di daftar dan Anda akan langsung diarahkan ke sana. Ini juga berguna untuk memahami struktur halaman Anda. Blok-blok saling bersarang satu sama lain, misalnya sebuah bagian bisa berisi judul, paragraf, dan tombol. Tampilan ringkasan dokumen menunjukkan susunan bersarang itu secara visual dengan indentasi, sehingga Anda bisa melihat bagaimana halaman Anda benar-benar terorganisir, hampir seperti folder di dalam folder lain. Ini juga berguna untuk memindahkan berbagai hal. Anda dapat menyeret dan melepas item di daftar untuk mengatur ulang bagian-bagian di halaman Anda yang seringkali lebih mudah daripada mencoba menyeret bagian-bagian besar langsung di halaman. Anda juga bisa mengklik tab outline untuk mendapatkan ringkasan situs Anda yang berfokus pada SEO. Di sini, Anda akan dapat melihat semua header yang berbeda beserta tingkatannya di seluruh halaman Anda. Baiklah, sekarang mari kita masuk ke bagian praktik langsung, mengedit apa yang benar-benar ada di halaman Anda. Mari kita mulai dengan teks. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda bisa mengklik elemen apapun untuk mengeditnya, dan itu juga berlaku untuk teks. Saat Anda mengklik teks, Anda bisa mengeditnya seperti sedang menggunakan pengolah kata standar. Di toolbar mengambang di paling kiri, Anda bisa mengubah jenis teks dengan mengklik ikon dan memilih jenis teks baru. Di sini saya baru saja mengubahnya dari paragraf menjadi heading, dan kita bisa mengubahnya kembali menjadi paragraf. Di bagian tengah toolbar, Anda bisa mengubah perataan teks dari rata kiri menjadi rata tengah atau rata kanan, dan perubahan itu hanya terjadi di dalam bagian tersebut, bukan di seluruh halaman. Untuk menebalkan atau memiringkan teks, pilih teksnya, lalu klik ikon bold atau italic di toolbar mengambang. Selanjutnya, Anda bisa menata teks Anda menggunakan sidebar. Klik pada sidebar di bilah atas, lalu klik lingkaran setengah hitam setengah putih untuk membuka styles. Di sini Anda bisa memperbarui hal-hal seperti font, warna, tipografi, dan dimensi. Sebagai contoh, mari kita ubah warna header ini. Jadi, pilih headernya lalu klik teks di sisi kanan di bawah warna. Dan kita bisa mengubahnya menjadi salah satu warna dari palet warna kita. Atau Anda bisa klik pada warna di bagian atas, lalu gunakan pemilih warna ini untuk memilih warna tertentu. Sebenarnya saya sudah puas dengan warna hitam aslinya di sini, jadi saya akan klik itu saja lalu menutupnya. Setelah selesai melakukan perubahan di sidebar, Anda bisa klik X di pojok kanan atas. Sekarang mari kita edit tombol. Untuk sebagian besar tombol, Anda cukup mengkliknya lalu mulai mengetik, sama seperti Anda mengetik teks biasa. Untuk menautkan tombol ke suatu tempat, gunakan ikon rantai di toolbar mengambang. Di sana Anda cukup mengetik nama halaman lain di situs Anda untuk mencarinya dan menautkannya. Atau, jika Anda menautkan ke halaman yang tidak ada di situs web Anda cukup menempelkan URL di kolom tersebut. Sama seperti pada teks, Anda dapat memperbarui gaya tombol menggunakan sidebar. Anda dapat mengubah hal-hal seperti warna, latar belakang, tipografi, dan dimensi, serta bayangan. Selanjutnya, mari kita edit gambar. Untuk mengganti gambar, cukup klik gambar tersebut, lalu di toolbar mengambang, klik ganti. Anda dapat mengklik unggah untuk menambahkan media baru dari komputer Anda, atau klik perpustakaan media untuk menambahkan konten yang sudah ada di situs Anda di tempat lain atau yang sudah diunggah ke WordPress. Jika saudara Anda belum memiliki gambar untuk diunggah ke situs Anda, saya sarankan untuk melihat beberapa situs web foto stok gratis seperti Pexels atau Unsplash. Saya telah meninggalkan tautan ke kedua situs tersebut di deskripsi di bawah, jadi Anda bisa langsung melihatnya.
Di Pexels, Anda cukup mencari gambar yang berhubungan dengan topik Anda, temukan yang Anda suka, lalu unduh ke komputer Anda. Kemudian kembali ke editor situs web, klik unggah, dan tambahkan gambar Anda. Dan voila, gambarnya sudah berhasil diganti. Sama seperti teks dan tombol, Anda juga dapat mengakses lebih banyak pengaturan gaya di bilah sisi kanan. Anda bisa dengan cepat beralih di antara beberapa gaya preset, menambahkan filter, bahkan menambahkan bayangan dan garis tepi. Saya akan memilih gaya .bl ini. Menurut saya, maka tampilannya cukup bagus untuk situs ini. Jangan lupa, setelah Anda melakukan perubahan yang Anda sukai, klik simpan di pojok kanan atas. Jadi seperti itulah cara mengedit apa yang sudah ada. Tapi bagaimana jika Anda ingin menambahkan sesuatu yang benar-benar baru? Nah, disitulah fungsi tombol plus untuk menyisipkan blok di pojok kiri atas. Saat Anda mengkliknya, Anda bisa menggulir untuk menambahkan teks, gambar, tombol, video, formulir web, kalender, elemen desain seperti grid, dan benar-benar apapun yang ingin Anda tambahkan dengan embed dan blok kode khusus. Semuanya dibagi ke dalam kategori seperti teks, media, desain, tema, dan lain-lain. Dan sebenarnya sangat mudah untuk menambahkan sesuatu. Jadi misalnya kita ingin menambahkan sebuah paragraf di sini. Kita cukup klik dan seret paragrafnya ke dalam, lalu mengeditnya persis seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Sekarang, karena Anda mendaftar untuk mengedit situs WordPress dengan Bluehost sebagai host Anda mendapatkan akses ke sesuatu yang disebut Wonderblocks. Mari kita klik yang di kiri atas itu. Wonderblocks adalah plugin khusus Bluehost yang memberi Anda akses ke template dan pola blok yang telah dirancang sebelumnya yang dapat Anda masukkan ke halaman Anda. Jadi, pola ini adalah bagian-bagian dari situs web yang mungkin sering Anda lihat dan Anda dapat melihat serta menyortirnya berdasarkan kategori. Misalnya, mari kita periksa fitur-fitur di sisi kiri. Di sini Anda akan menemukan berbagai macam pola yang berkaitan dengan fitur-fitur untuk suatu produk atau hal semacam itu. Untuk menambahkannya, Anda cukup mengklik tombol plus. Dan sekarang kita telah menambahkan bagian ini ke halaman kita yang sudah didesain sebelumnya dan siap digunakan. Anda hanya perlu mengeditnya seperti elemen lainnya. Sekarang template di Wonderblocks adalah tata letak halaman penuh seperti halaman tentang, halaman kontak, atau halaman arahan lengkap dengan beberapa bagian yang sudah diatur dan didesain bersama. Ini sangat bagus jika Anda baru saja membuat halaman kosong dan ingin langsung memulai seluruh halaman. Halaman tanpa harus mendesain semuanya dari awal. Cara sederhana untuk memahaminya adalah template adalah seluruh halaman, sedangkan pola adalah bagian-bagian dari sebuah halaman. Pola juga dapat diakses dari penyisip blok biasa. Di bagian paling atas, Anda bisa melihat ada kategori bernama Wonderblocks, dan semua ikonnya berwarna hijau. Jadi misalnya, kita bisa melihat pola tabel harga, dan itu akan memunculkan menu ini lagi, atau Anda bisa langsung klik untuk menambahkan pola Anda. Sekarang sebelum kita lanjut, mari pastikan situs Anda terlihat sama bagusnya di ponsel seperti di komputer. Klik ikon laptop kecil di bilah atas ini, dan Anda bisa beralih antara tampilan desktop, tablet, dan seluler untuk situs Anda. Kabar baiknya, tema WordPress dan Bluehost sudah responsif, artinya situs Anda akan otomatis menyesuaikan diri dengan layar yang lebih kecil. Jadi sebagian besar waktu, semuanya berjalan dengan baik. Cukup gulir situs Anda dalam tampilan seluler dan periksa apakah ada yang terlihat tidak sesuai. Teks yang terlalu besar, gambar yang terlihat aneh, atau bagian yang terasa sempit. Sebagian besar waktu, semuanya akan baik-baik saja, tapi tetap layak untuk dicek sebentar. Jika Anda menemukan sesuatu yang memang tidak sesuai, Anda bisa mengkliknya untuk mengedit. Sama seperti di editor biasa. Misalnya saya tahu bahwa teks ini berwarna hitam di versi desktop, tapi sekarang setelah saya melihatnya sendiri di tampilan seluler, menurut saya tampilannya agak aneh. Jadi kita akan klik sidebar, masuk ke bagian gaya, dan ubah warna teks menjadi lebih terang, agar lebih mudah dibaca di latar belakang hijau ini. Kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk tombolnya. Dan selesai. Saya sarankan melakukan ini di akhir, setelah Anda puas dengan tampilan semuanya di desktop. Setelah selesai, Anda bisa langsung beralih kembali ke tampilan desktop. Dan selesai. Sejauh ini kita telah mengedit halaman yang sudah ada. Tapi bagaimana cara menambahkan halaman baru? Di pojok kiri atas, klik ikon W, lalu klik halaman. Dari sana, klik tambah halaman, beri nama halaman baru Anda, lalu klik buat draft. Itu akan menghasilkan halaman kosong. Sekarang, dengan halaman kosong, Anda punya 3 opsi untuk membangunnya. Anda bisa mulai dari awal menambahkan elemen satu persatu dari block inserter. Anda bisa pergi ke Wonderblocks dan menggunakan template atau pola untuk dengan cepat menghasilkan semua konten untuk situs Anda yang kemudian bisa Anda sesuaikan.
Atau Anda bisa menggunakan AI Blue Chat untuk dengan cepat membuat desain berdasarkan perintah Anda. Sebagai contoh, untuk perusahaan jasa pindahan ini, saya mungkin akan memintanya membuat halaman destinasi yang indah untuk perusahaan pindahan yang menampilkan semua kota di Maryland yang mereka layani, menambahkan bagian hero di awal dengan peta di atas meja dan orang-orang yang menunjuk ke arahnya, serta bagian ajakan bertindak di akhir dengan gambar latar belakang yang relevan. Mari kita lihat apa yang terjadi. Dan setelah beberapa menit, Anda bisa melihat AI telah menghasilkan desain halaman penuh untuk kita. Ini cukup sederhana, tapi ini adalah awal yang baik. Kita bisa langsung klik tombol biru simpan perubahan. Lalu tutup chat AI-nya. Jika Anda ingin mengganti nama halaman ini, misalnya kita ingin menyebutnya area layanan daripada destinasi, Anda bisa melakukannya dengan mengklik ikon W di kiri atas, lalu di menu halaman, klik 3 titik di samping nama halaman, kemudian klik ganti nama dan masukkan nama baru Anda. Saat ini halaman ini masih berupa draft, artinya pengunjung situs web kita belum bisa melihatnya. Untuk mempublikasikan halaman dan membuatnya tampil, klik publikasikan di kanan atas. Dan sekarang Anda akan melihat alih-alih tombol publikasikan, tombolnya berubah menjadi tombol simpan. Dan jika kita klik ikon Wowi di kiri atas, kita bisa melihat bahwa status halaman telah berubah dari draft menjadi dipublikasikan. Sekarang, pengunjung situs web dapat melihat halaman ini. Jika Anda ingin menghapus halaman ini, Anda bisa klik 3 titik di samping nama halaman, lalu klik hapus. Tapi saya tidak akan melakukan itu pada kasus ini. Mari kita klik halaman di sisi kanan untuk membukanya kembali. Lalu mari kita lihat halaman ini di situs langsung kita. Kita bisa klik tombol lihat halaman di bilah alat bagian atas. Dan inilah halaman baru kita. Sekarang kita punya halaman baru dan tampilannya sangat bagus. Namun hanya ada satu masalah. Saat ini belum ada cara bagi pengunjung untuk menemukannya. Mari kita tambahkan halaman baru ini ke menu navigasi kita dan sesuaikan header dan footer situs. Tutup jendela pratinjau dan kembali ke editor. Di sisi kiri, klik ikon W, kembali ke menu utama. Kemudian klik pola dan header. Pilih header. Dan itu akan membuka editor untuk header. Jika Anda mengklik menu, tombol plus akan muncul di sisi kanan. Jika Anda mengklik itu, Anda bisa menambahkan halaman baru ke menu dengan mencarinya atau menambahkannya dari daftar. Di sini, halaman area layanan saya muncul, jadi saya akan langsung mengkliknya. Setelah keluar dari situ, kita bisa melihat seperti apa tampilan menu tersebut. Kita bisa membuka ringkasan dokumen, lalu memperluas header, memperluas baris, dan memperluas baris lagi untuk menemukan navigasi kita. Saat kita memperluas navigasi, di sini kita memiliki semua tautan. Dan kita bisa mengatur ulang item di menu kita dengan menyeretnya ke posisi yang diinginkan. Misalnya, katakanlah kita ingin area layanan berada tepat setelah layanan. Sekarang, jika kita menutup ringkasan dokumen, beginilah tampilan menu kita. Anda juga bisa menambahkan item sebagai submenu. Sebagai contoh, mungkin area layanan ini akan lebih baik jika menjadi sub-item dari layanan. Jadi kita bisa mengklik itu dan menyeretnya ke kanan di bawah layanan. Dan sekarang di menu kita di sini, kita memiliki panah kecil yang jika Anda klik akan terbuka dan Anda dapat melihat area layanan besar. Jadi sekarang halaman baru kita telah ditambahkan ke menu kita. Pengunjung dapat menemukannya jika mereka mengklik opsi navigasi yang tersedia. Di sini Anda juga dapat memperbarui aspek lain dari header. Sebagai contoh, jika Anda ingin mengganti logo, Anda dapat mengklik logo tersebut lalu mengklik ganti. Dan kemudian, seperti mengganti gambar lainnya, Anda dapat menambahkan file baru dari perpustakaan media Anda atau mengunggah yang baru. Di sini, Anda bisa ubah tombol di kanan, tujuan dan teks tautannya. Pastikan tautan sudah diatur. Punya saya belum ada, jadi saya tautkan ke halaman kontak. Setelah menambah halaman ke menu navigasi, ada cara cepat mengaturnya saat mengedit situs. Kembali ke kiri atas, klik ikon W, keluar dari patterns ke menu utama, lalu klik navigasi. Dan sekarang di sini Anda dapat melihat bahwa area layanan muncul dalam daftar, bersama dengan item lainnya. Di sini Anda dapat mengklik dan menyeret ke lokasi baru dan mengatur ulang menu dari sini. Namun, saya akan mengembalikannya ke tempat semula, sebagai sub-item dari layanan. Sekarang, izinkan saya menunjukkan cara memperbarui footer Anda. Memperbarui footer Anda mirip dengan memperbarui header. Anda akan kembali ke menu utama di sini, klik pola, lalu pilih footer, kemudian klik footer di daftar. Dan inilah template footer Anda. Header dan footer Anda akan muncul di setiap halaman situs web Anda. Jadi apa yang Anda lihat di sini akan digunakan kembali di seluruh situs. Sama seperti header, Anda bisa mengklik logo dan menggantinya. Jika Anda memiliki ikon media sosial, Anda bisa mengkliknya satu persatu lalu menambahkan URL eksternal di kotak yang muncul.
Saya sarankan jika Anda memiliki bagian hak cipta di bagian bawah, perbarui dengan nama merek atau bisnis Anda yang sebenarnya. Kita akan biarkan tahun 2026 dan mengubahnya menjadi Maryland Movers. Silakan atur ulang elemen-elemen di footer Anda juga jika diinginkan. Setelah Anda selesai melakukan perubahan, klik simpan lalu buka halaman mana saja di situs web Anda untuk melihat hasilnya. Ini adalah header yang sudah diperbarui. Dan jika Anda menggulir ke bawah, inilah footer yang sudah diperbarui. Baiklah, selagi kita keluar dari editor sebentar, saya ingin menunjukkan sesuatu yang penting. Saat ini kita berada di halaman utama situs. Beginilah tampilan situs ini bagi pengunjung. Kecuali pengunjung tidak akan melihat bilah hitam di bagian atas ini. Ini hanya muncul ketika Anda masuk ke panel admin WordPress Anda. Anda bisa kembali ke editor dengan mengklik edit halaman atau edit situs, tapi tombol-tombol khusus ini tidak memberi Anda akses ke fitur editor AI yang telah kita gunakan. Tombol-tombol itu tetap berfungsi jika Anda ingin melakukan pengeditan manual, tetapi jika Anda ingin menggunakan fitur Chat AI, saya akan tunjukkan cara kembali ke versi editor tersebut. Jika Anda mengklik huruf W di kiri atas, itu akan membawa Anda ke panel admin WordPress Anda. Ini adalah panel admin WordPress Anda. Ini adalah pusat kendali untuk mengelola seluruh situs WordPress Anda. Panel ini berfungsi sebagai bagian belakang, back-end, tempat semua pengelolaan teknis situs dilakukan. Untuk kembali ke AI Editor, Anda perlu mengklik Bluehost di bagian atas menu sisi kiri, lalu klik AI Editor di kanan atas. Untuk menggunakan editor biasa, Anda bisa menggunakan tombol edit lain di halaman ini atau di seluruh panel admin WordPress. Sebagai referensi, berikut adalah tampilan AI Editor. Anda bisa melihat ada lingkaran biru ungu kecil dengan bintang-bintang di bagian atas, tepat di bilah atas. Itu memberi Anda akses ke fitur chat. Dan berikut ini adalah editor biasa. Tidak ada fitur chat, tapi hampir semua fitur lainnya tetap ada. Itu saja perbedaannya. Saya hanya ingin menyampaikan hal itu. Jadi, Anda tidak akan bingung jika Anda mengklik tombol edit dan mencari fitur AI, tetapi tidak dapat menemukannya. Ingat kembali ke panel admin WordPress, host berwarna biru di sisi kiri, editor AI di kanan atas. Selagi kita berada di dashboard, ada satu hal lagi yang perlu Anda ketahui. Plugin. Plugin for the series adalah aplikasi untuk situs web Anda. Sama seperti Anda mengunduh aplikasi di ponsel Anda, plugin menambahkan fitur baru ke WordPress. Formulir kontak, toko online, alat SEO, itu semua adalah plugin. Untuk menemukannya, buka dashboard Anda lalu klik plugin di bilah sisi kiri. Kemudian klik tambah plugin di kiri atas. Anda akan diarahkan ke tab solusi Bluehost yang akan terkunci kecuali Anda membayar fitur tambahan, tetapi ada banyak plugin di perpustakaan WordPress. Anda cukup mengklik tab lain seperti Popular untuk melihatnya. Sebagai contoh berikut adalah plugin formulir kontak. Atau Anda bisa menggunakan bilah pencarian di kanan atas untuk mencari plugin tertentu. Ketika Anda menemukan yang Anda suka, klik install. Lalu tombolnya akan berubah menjadi aktifkan, klik itu, dan plugin akan diaktifkan serta siap digunakan di situs Anda. Kembali ke halaman manajemen plugin di sini, Anda bisa menghapus plugin dengan terlebih dahulu mengklik nonaktifkan, lalu klik hapus, dan OK untuk konfirmasi. Ada beberapa hal yang perlu diingat. Hanya install yang benar-benar Anda butuhkan, karena terlalu banyak plugin dapat memperlambat situs Anda. Dan ketika Anda melihat notifikasi pembaruan muncul, cukup klik perbarui. Itu saja sebenarnya semua perawatan yang perlu dilakukan. Bluehost sudah menginstal beberapa plugin untuk Anda dan itu tidak masalah sama sekali. Namun kapanpun Anda ingin situs Anda melakukan sesuatu yang baru, disinilah tempatnya. Baiklah, hal terakhir. Saat ini situs Anda sudah online tapi masih menggunakan URL sementara dari Bluehost. Mari kita perbaiki. Di panel admin WordPress kita, pergi ke kiri atas dan klik Bluehost. Lalu di kanan atas, klik Hosting Panel. Jika sudah cukup lama sejak Anda terakhir di halaman ini, Anda mungkin perlu masuk kembali. Dan dari panel hosting Anda, pergi ke bagian website di sebelah kiri. Lalu Anda akan melihat bahwa situs web Anda masih menggunakan domain sementara. Jika Anda sudah memiliki domain dari registrar domain eksternal, Anda cukup mengklik hubungkan domain dan ikuti petunjuk untuk menghubungkannya. Jika Anda belum memilikinya, klik beli domain. Selanjutnya, cari domain yang Anda inginkan. Untuk situs saya akan mencari Maryland Movers, lalu klik cari, dan di sini Anda dapat melihat bahwa marylandmovers.com tersedia. Setelah menemukan domain yang Anda sukai, silakan klik lanjutkan. Dan di sini Anda akan dibawa ke halaman checkout, di mana informasi penagihan Anda mungkin sudah terisi otomatis menggunakan data yang sama dengan yang Anda gunakan untuk membayar hosting. Di kiri atas ada rekomendasi add-on Google Workspace seharga $3,5 per bulan.
Email profesional membuat situs Anda tampak lebih profesional, tapi saya tidak butuh untuk situs ini, jadi saya lewati saja. Seperti yang saya katakan, bayar 12 bulan dan Anda dapat domain gratis. Di sini terlihat marylandmovers.online ditambahkan sebagai domain gratis selain marylandmovers.com. Dan mereka juga sudah menyertakan privasi dan perlindungan domain untuk keduanya. Sekarang yang perlu dilakukan hanyalah menyelesaikan pembayaran. Kita akan scroll ke bawah, saya akan mematikan kota untuk penawaran khusus dan konten, lalu klik Submit Payment. Setelah itu Anda akan mendapatkan konfirmasi bahwa pesanan telah selesai dan Anda bisa klik untuk kembali ke akun Anda. Dari sana, Anda masih perlu benar-benar menghubungkan domain Anda ke situs web Anda. Jadi kembali ke bagian websites di menu sebelah kiri, klik Connect Domain, lalu Anda akan melihat daftar domain yang bisa dihubungkan ke situs web Anda. Saya akan memilih themarylandmovers.com, lalu klik Connect to Website di sisi kanan. Proses ini bisa memakan waktu beberapa menit, jadi harap bersabar. Setelah selesai, ini akan mendapatkan pesan konfirmasi. Dan Anda akan melihat di bagian bawah halaman bahwa domain Anda hampir siap. Anda perlu melengkapi detail koneksi untuk menyelesaikan proses penghubungan domain. Untuk melakukannya, cukup klik Finish Connection. Kemudian, di halaman berikutnya yang bertuliskan Connect Your Domain, gulir ke bawah dan klik Save Changes. Dan selesai. Jika kita membuka domain kita di tab baru, inilah situs web kita sudah online dan tersedia di internet. Dan jika Anda ingin seperti apa tampilan ini bagi orang lain secara publik, bukan bagi orang yang sudah masuk ke WordPress, Anda bisa klik profil di kanan atas, lalu klik Logout. Dan inilah dia. Sekarang Anda mungkin menyadari bahwa domainnya belum muncul di belah atas, dan itu tidak masalah. Propagasi domain bisa memakan waktu hingga 72 jam, tetapi biasanya terjadi jauh lebih cepat. Pada dasarnya, ada banyak server di seluruh dunia yang perlu diperbarui agar mengarah ke situs web ini. Ketika seseorang mengetikkan domain Anda di bilah alamat mereka, dan proses itu bisa memakan sedikit waktu. Jadi harap bersabar jika belum langsung muncul. Baiklah, kerja bagus. Anda telah membuat situs web dengan AI, menyesuaikannya, dan meluncurkannya secara langsung di internet. Jangan lupa gunakan tautan mitra di deskripsi untuk mendapatkan harga terbaik dari Bluehost. Terima kasih sudah menonton.